Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah Tahawiyahnya, ya, telapak Islam tidak akan bisa teguh kecuali di atas prinsip taslim, di atas prinsip penyerahan dan kepasrahan. Barang siapa yang menginginkan apa yang terlintas dalam benaknya, dalam pemikirannya, serta tidak puas pemahamannya dengan penyerahan atau taslim terhadap nusus, terhadap nas-nas, maka tujuannya tidak akan tercapai. Tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, dan kebenaran iman. Maksud perkataan At-Tahawi ini adalah seorang yang tidak teguh, tidak mantap menapakkan kakinya di atas taslim, di atas penyerahan diri secara totalitas terhadap nas-nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi kadang-kadang bukan meragukan, tapi mendahulukan akalnya. Atau telah datang nas yang jelas, kemudian didebat dengan logika, dengan filsafat, dengan perasaan, dengan tradisi, dengan berbagai macam. Jadi tidak sepenuhnya taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini, keislamannya tidak akan teguh, mudah bergoyang, dan mudah tergelincir, bahkan mudah terpleset ke jalan yang sesat. Karena dia tidak berpegang teguh dengan nas, dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Padahal nas-nas Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu Allah yang suci, wahyu Allah yang bersih dari kesalahan. Dan ini pasti benar. Sedangkan apa saja yang menyelisih kedua sumber ini, nas-nas ini pasti keliru. Pasti itu. Ya. Jadi dalam beragama atau beriman, dalam berislam itu sebenarnya mudah saja. Tidak terlalu menuntut kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, kalau boleh dikatakan kecerdasan. Ya. Tidak menuntut kecerdasan atau intelijensi yang tinggi. Atau kefahaman yang luas. Ya. Meskipun itu dituntut dari para ulama. Yang penting, seorang muslim, jika telah datang kepada nas, Al-Quran atau hadis, dia mengatakan sami'na wa ta'na, dan berusaha mengikuti nas tersebut, maka dia sudah dikatakan benar imannya, ya, benar Islamnya. Karena memang Islam ini bukan dituntut untuk cerdas atau untuk menggunakan rasio, bukan. Tapi tunduk, ya, istislam. Islam itu artinya al-istislam lil wahyi. Tunduk, patuh kepada wahyu. Jadi kita merelakan diri kita diatur oleh Allah dan Rasulnya lewat nas-nas tersebut. Dan setiap yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya itu adalah petunjuk bagi akal sehat dan sesuai dengan fitrah yang selamat. Dan apa saja yang menyelisihinya pasti sesat. Nah, di antara dalil-dalil dari hadis atau sunnah bahwa tidak cukup seorang itu hanya mengkaji Al-Quran dan memahaminya secara pemahaman dia saja atau dengan ra'yunya atau dengan pemahaman gurunya saja, tapi harus merujuk kepada as-sunnah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah sabda Rasulullah SAW, la ulfiyanna ahadakum ya'tihi hadithun minni yajlis ala arikatih fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan ahlalnah wa ma wajadna fihi haraman harramnah ala innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah azza wa jalla. Jangan sampai aku mendapati, jadi Nabi dengan wahyu, beliau tahu bahwa nanti akan ada di antara orang-orang di akhir zaman yang akan meragu-ragukan atau mengabaikan hadis Nabi. Maka beliau bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk-duduk di atas kursi sofanya, lalu datang kepadanya hadis dariku. Lalu dia menjawab, antara kami dan engkau kitabullah, ini Al-Quran. Antara kami dan engkau Al-Quran. Pokoknya apa yang kami dapati halal dalam Al-Quran, kami halalkan. Apa yang kami dapati haram dalam Al-Quran, aku haramkan. Yani aku cukup dengan Al-Quran saja, maksudnya begitu. Apa yang dihalalkan, aku halalkan. Apa yang diharamkan, aku haramkan. Nabi memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ini peringatan yang tegas dari Nabi. Jadi siapa yang mengatakan, cukuplah kami dengan kitab Allah, itu Al-Quran, Nabi mengatakan tidak benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa syariat halal dan haram, itu seperti yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya. Dan sesuatu yang semisalnya bersama Al-Quran itu. Apa sesuatu yang semisalnya itu? Tidak lain adalah as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Ya. Jadi Nabi menegaskan bahwa beliau menerima dari Allah bukan hanya Al-Quran,
Tapi Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa yang seperti Al-Quran? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu Allah yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, ayat 3 dan 4, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau bicarakan itu bukan dari hawa nafsunya. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Atau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, pernah suatu ketika Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang yang berkata, salah seorang berkata, janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Dia mengatakan, janganlah kalian berbicara kepada kami. Maksudnya membawa dalil, membawa hujjah, kecuali dengan Al-Quran. Lalu Imran bin Husain meminta, dekatkanlah orang itu kepadaku. Setelah didekatkan kepadanya, Imran bin Husain, sahabat Nabi ini berkata, bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya menerima dari Al-Quran saja? Apakah kamu mendapatkan di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, bahwasanya salat duhur itu 4 rakaat, dan salat asar 4 rakaat, dan kau membaca surat dalam 2 rakaat pertamanya, membaca surat selain Al-Fatihah dalam 2 rakaat pertamanya? Bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya mau menerima dari Al-Quran saja? Apakah engkau dan kawanmu mendapatkan bahwa tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah itu 7 kali? Dan apakah kamu dapatkan keterangan tentang sa'i atau berjalan antara Safa dan Marwah? Wahai kaum, ambillah pendapat ini dari kami. Sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan benar-benar tersesat. Jadi, pendapat kami ini artinya, ikutilah Al-Quran dan sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian benar-benar tersesat. Karena itulah para ulama mengatakan, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq, manusia yang paling tahu tentang kebenaran, yang paling fasih dalam memberikan nasihat kepada manusia, yang paling baik nasihatnya kepada manusia, dan paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah puncak penjelasan. Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Kelak pada hari kiamat engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Ini ilmu agama ini adalah bagian dari jiwamu, daging dan darahmu. Dan nanti pada hari kiamat engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Nah, mungkin sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang beliau pernah memberikan peringatan yang sangat baligh, yang sangat berkesan sekali di hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat menangis ketika mendengar mau'idhah atau nasihat ini. Diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tadi adalah nasihat seorang yang tidak berpisah dengan para sahabatnya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Jadi para sahabat menyangka bahwa ini nasihat orang yang tidak berpisah dari para sahabatnya. Maka mereka buru-buru minta wasiat dari Rasulullah SAW. Maka Nabi menyambut permintaan itu. Beliau bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang sekaligus juga kepada kita. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta patuh. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau hamba sahaya. Maka sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, yakni diberi usia panjang setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ini petunjuk Nabi, was sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah artinya petunjuk cara beragama para al-khulafa'ir rasyidin, 4 khalifah yang pertama itu yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para sahabat itu, para khulafa'ir rasyidin, dengan gigi-gigi geraham.
yakni peganglah erat-erat dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, Nabi memberikan kabar yang ini wahyu, ya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, yakni maksudnya diberi umur panjang, ya, sehingga mencapai masa akhir sahabat. Nabi bersabda, kelak pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi sepeninggalnya, berupa perselisihan dan merajalelanya bid'ah serta kemungkaran. Ya, beliau atau Nabi telah mengetahuinya secara terperinci, tapi beliau tidak menjelaskannya kepada setiap orang. Ya. Beliau hanya memperingatkan mereka semua agar waspada terhadapnya secara umum. Namun demikian, beliau menjelaskan hal itu fitnah atau penyimpangan-penyimpangan itu secara rinci kepada sebagian orang, seperti Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah saja. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata, ya, jadi benar. Ya. Jadi maksud Nabi, siapa yang usianya panjang, ya, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Perselisihan yang banyak itu benar-benar terjadi di akhir masa sahabat. Ya. Terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan masa yang setelahnya lebih banyak lagi tentu. Ya. Kemudian beliau memberikan solusi atau pegangan jika melihat perselisihan yang banyak. Berbagai macam paham, berbagai macam ajaran-ajaran atau cara-cara baru dalam memahami Al-Quran. Ya, tafsir ilmiah, tafsir macam-macam orang dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka Nabi memperingatkan dengan cara-cara baru atau hal-hal yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para khulafa Rasyidin. Nabi mengingatkan, apa saja perkara yang baru dalam masalah agama ini, maka itu adalah muhdats, perkara baru yang sesat, bid'ah yang sesat dan harus dijauhi. Nah, inilah sebagai wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Jadi dalam memahami Al-Quran, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dan para khulafa Rasyidin memahaminya. Ya, ini wajib, karena mereka yang dikatakan Nabi Al-Mahdiyin, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh mengikuti cara pemahaman mereka, cara penafsiran mereka. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan penafsiran ra'yu atau logika dan mengait-ngaitkan Al-Quran dengan satu dengan ayat yang lain. Atau dengan realitas, mengaitkan Al-Quran dengan fakta, dengan kenyataan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jadi harus mengikuti cara pemahaman bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat-ayat itu. Berarti ini membutuhkan ilmu. Iya, benar. Membutuhkan seorang mengetahui bagaimana sunnah Nabi itu secara terinci. Ya. Jadi setelah ini seorang itu wajib mengetahui bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi itu secara rinci. Khususnya dalam masalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum tata cara ibadah, sebelum tata cara akhlak dan sebagainya. Bagaimana cara akidah Nabi. Bagaimana Nabi berakidah atau berkeyakinan, beriktikad. Bagaimana pula para sahabat, khususnya khulafa Rasyidin, akidah mereka bagaimana. Cara memahami Al-Quran, cara memahami agama ini bagaimana. Itulah yang wajib kita ikuti. Dan kita wajib meninggalkan semua cara-cara yang tidak sejalan dengan itu. Ini wasiat petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang juga sekaligus kepada kita selaku umatnya. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang utama, yaitu at-tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Serta memahami kedua sumber tadi. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Dan bagaimana Nabi menerapkan atau mentafsirkan ayat itu, mereka melihatnya, mendengarnya secara langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantara. Tanpa perantara. Jadi, mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada kebenaran dan paling benar pemahamannya. Serta Allah SWT telah memuji mereka ini para sahabat dalam kitab sucinya dalam berbagai banyak ayat-ayatnya.